8 bulan sudah kita berperang melawan COVID. Begitu banyak nyawa yang sudah jadi korban. Kerumunan adalah faktor yang kuat yang membuat penularan itu semakin cepat terjadi. Jadi pertanyaannya, kalau kerumunan di masa pandemi terjadi, siapa yang harus dihukum? Itulah tema Rosi malam hari ini. Saya mau ke Prof. Hamid dulu. Mendagri mengingatkan kepala daerah untuk mentaati undang-undang atau mereka akan diberhentikan. Ini kalimat Mendagri. Berkaitan dengan ada beberapa daerah yang terjadi kerumunan besar akhir-akhir ini dan kemudian seolah tidak mampu menanganinya, maka hari ini saya akan keluarkan instruksi Mendagri tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran virus disease 2019. Saya hanya menyampaikan kepada seluruh gubernur, kepada seluruh bupati wali kota untuk mengindahkan instruksi ini, karena ada resiko menurut undang-undang kalau ketentuan yang sudah di perundang-undangan dilanggar itu dapat dilakukan pemberhentian. Instruksi Menteri Dalam Negeri itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tolong jelaskan pada kami, Prof. Hamid, bagaimana seorang kepala daerah yang dipilih oleh rakyat bisa diberhentikan? Saya nggak mahir dengan undang-undang itu. Yang pasti memang kepala daerah gubernur itu jangan lupa dia memang dipilih di provinsinya, tapi dia kan itu wakil pemerintah pusat yang ditempatkan di provinsi terhadap kepala daerah yang bernama gubernur untuk memproses pemberhentiannya. Ya, ingat ya, gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat di provinsi. Jadi saya kira yang dimaksud Pak Menteri itu adalah gubernur. Ya, jadi instruksi Menteri Dalam Negeri itu tidak ujuk-ujuk keluar karena dia mengacu pada apa yang menjadi undang-undang pemerintahan daerah yang memang sudah ditandatangani oleh Presiden SBY. Tapi apa saja tahapannya bisa Anda jelaskan nggak? Kan nggak mungkin diberhentikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri kan? Ya, saya kira ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilewati di mana saya tidak hafal tahapan-tahapan itu. Oke, untuk semuanya saya ingin bertanya ke Dr. Tita dulu. Hukuman apa yang menurut Anda paling bisa membuat jera siapapun yang nekat atau membiarkan kerumunan itu terjadi dan membuat penularan COVID-19 ini semakin luas? Oh, simple, bantu nakes sama relawan aja, suruh ketemu orang di ICU sama bantu saya edukasi ke 17 kota. Itu ide yang paling bagus, gak apa-apa kan? Itu berarti ngerasain capeknya relawan kayak apa? Gitu, gak dibayar ya kan, gak ketemu anak, gak ketemu pasangan. Terus kawan saya udah wafat 4, guru saya wafat 4, kita cuma lihat rumah sakit penuh. Hari ini kemarin senior saya di rumah sakit di Klaten meninggal dunia. Kita harus mengucapkan salam hormat karena dia adalah salah satu ketua divisi anak dokter muda, dia spesialis bedah saraf yang menangani pandemi juga. Dia meninggal dunia karena COVID. Ya. Jadi menurut saya hukuman yang paling berat bukan penjara, tetapi adalah ikut kerja aja sama relawan, minimal edukasi, jadi ketemu orang, salam-salaman, besok di swab positif apa enggak. Gitu aja, fair enough kalau saya. Itu seperti hukuman di negara lain, jadi hukumannya adalah kerja sosial, bantu relawan, itu lebih bagus. Saya ke Pak Sugito Atmo, apakah ini kita ingin supaya tidak ada lagi terjadi kerumunan besar? Saya ingin bertanya, dari kemarin kita mendengar bahwa Habib Rizik masih akan ada safari dakwah ke daerah-daerah. Apakah rencana ini masih ingin dilakukan? Nanti akan saya cek kembali. Setahu saya semenjak menjadi rame dan itu akan diterapkan secara baik dalam arti secara disiplin dan itu tidak akan pandang bulu, tentunya kita akan mentaati karena itu bagian dari ketentuan undang-undang yang harus dihormati. Tapi yang jelas begini, kenapa ini baru muncul yang penyelenggara begitu banyak pesertanya ketika Habib Rizik pulang, ketika Habib Rizik Maulid Nabi, ketika Habib Rizik ada acara pernikahan anaknya. Kenapa sebelum-sebelumnya dibiarkan? Ini kan menjadi trigger untuk semuanya. Seharusnya dari awal itu didisiplinkan baik pada waktu pilkada ataupun kegiatan yang lainnya.
Ya. Ini yang kami Tapi sangat tadi sesalkan. Jadi kalau pertanyaan memang saya itu belum adil untuk semuanya, kita siap untuk mentaati. ya, keadilan untuk semua. Pak Sugito tapi belum menjawab pertanyaan saya, apakah rencana untuk safari dakwah ke daerah-daerah akan tetap dijalankan? Saya akan cek kembali ke beliau karena dia jadwalnya sudah cukup padat. Tapi setahu saya akan sementara akan di-off-kan dulu sampai menunggu pandemi. Setahu saya. Baik. Terakhir untuk Pak Ade, apakah kita akan melihat bahwa ini dari penyelidikan ini langsung ke lidik dan kita akan melihat penetapan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya? Oke Mbak, tentang masalah tersebut, jadi ada mekanismenya dan ada tahapan yang harus penyidik lakukan. Di antaranya adalah melakukan gelar perkara untuk menentukan apakah yang Ada diduga tindak kuat pidananya? ini bisa ada tindak pidananya untuk dapat ditingkatkan ke penyidikan. Tambahan saja sedikit Mbak, bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian itu sesuai dengan semangat undang-undang itu adalah ajas untuk kepentingan umum asasnya. Sehingga yang dilakukan Polri adalah semata-mata untuk kepentingan umum. Sedangkan tujuannya itu memang untuk mencegah. Jadi jangan dikotakkan kalau upaya penegakan hukum itu tidak punya pengaruh terhadap aspek pencegahan. Upaya penegakan hukum yang dilakukan juga mempunyai dampak yang cukup signifikan terhadap pencegahan dalam penyebaran COVID-19 ini. Itu aja mungkin Mbak Rofi terakhir. Ya, baik, terima kasih. Terakhir ke Prof. Hamid, gini, kalau pejabat polisi begitu dianggap tidak tegas, ya sanksinya jelas dimutasi, diganti. 2 Kapolda, 2 Kapolres sudah menjadi korbannya akibat dianggap tidak tegas atau membiarkan kerumunan ini. Kalau pejabat Polri jelas tuh sanksinya, tapi bagaimana dengan penyelenggara yang lain, kepala daerah misalnya? Apa sanksi untuk mereka? Ya, tidak salah juga Mendagri mengancam memberi sanksi kepala daerah dalam kaitan kedisiplinan dengan Undang-Undang Nomor 6. Karena Undang-Undang Nomor 6 juga memang eksplisit mengatur kewajiban kepala daerah ya atau pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam rangka menegakkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018. Jadi rujukannya di sana. Bahwa Menteri Dalam Negeri mengambil kebijakan memberi sanksi kepala daerah, saya kira itu tidak salah. Selama kepala daerahnya memang secara hukum bersalah, bukan karena alasan politis. Ya, kita lihat ada sanksi juga, sanksi pidana Wakil Ketua DPRD Tegal sekarang sedang menjalani hukuman, dia persidangan karena menggelar konser dangdutan di Tegal. Artinya bahwa pejabat daerah pun tidak kebal hukum ketika dia dengan sengaja melakukan kerumunan atau membiarkan kerumunan itu terjadi. Begitu ya Prof. Hamid? Yes. Baik, terima kasih Prof. Hamid, terima kasih Pak Tubagus Ade Hidayat, terima kasih juga untuk Pak Sugito Atmo dan Dr. Tirta Mandirahudi. Cepat sembuh ya matanya ya. Ya, siap. Makasih Kak Rosi, makasih semua guru-guru saya di sini. Salam sehat semua untuk Bapak-bapak. Membuat kerumunan di tengah pandemi adalah tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab. Siapapun yang melakukan harus dijerat hukum tanpa pandang bulu. Terima kasih sudah menyaksikan Rosi. Saya Rosiana Silalai, tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.